Halo, apa kabar Anda semua? Ini sapaan yang jadi baku dan harus saya lakukan. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat karena alhamdulillah wa syukurillah saya bersama dengan Bung Rocky Gerung masih tetap sehat walafiat. Kemarin malah Bung Rocky Gerung masih sempat hiking ke gunung ya, Bung Rocky. Ya, saya hiking sambil sosialisasi bahaya COVID sebetulnya. Kalau ketemu, kan banyak masyarakat di desa yang seringkali informasinya tidak sampai itu. Tapi mereka tetap anggap bahwa mereka sehat itu. Jadi satu paradoks bahwa hanya 40 km dari Jakarta, saya tanya nggak ada bansos. Tapi mereka anggap ya udah kita bisa lakukan sendiri karena percaya pada kekuatan alam semesta, pada doa segala macam. Itu satu bagian dari kemampuan rakyat kita untuk membuat imunitas sendiri itu. Jadi divaksin juga belum, tapi dia anggap baik-baik aja. Ya, ya. Jadi mereka nggak peduli ya, untuk vaksin tuh berbayar, ditunda atau dibatalkan buat mereka itu nggak penting. Yang penting ada sembako setiap hari yang bisa mereka makan. Iya, ya, dia anggap tidak relevan itu. Walaupun dia tersiksa sebetulnya karena kan saya jalan biasanya ke arah Cisadon itu 14 km ke arah desa-desa di pegunungan bukit itu dan warungnya memang tutup. Dan dia anggap aja udah kita terima aja tuh. Padahal itu adalah pemasukan harian mereka tuh. Jadi banyak masyarakat yang bukan pasrah sebetulnya tapi bisa mengerti bahwa ini adalah kejadian alam itu. Tetapi yang ada di kota yang memang tidak bisa dapat, kalau di desa masih ada semacam singkong di kebun itu bisa makan segitu. Tapi para penjual asongan di kota itu kan nggak punya daya tahan semacam itu. Dan mereka yang diusir-usir dan kemudian menimbulkan ketegangan dan konflik terjadi di banyak daerah sekarang. Jadi kita lihat bahwa ekses sosiologis dari kekacauan kebijakan itu akhirnya menimbulkan perkelahian di jalan dan mungkin ini akan berlanjut. Ya, hampir pasti berlanjut karena Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengisyaratkan, menyampaikan bahkan dalam rapat dengan Badan Anggaran kemungkinan akan diperpanjang sampai 4-6 pekan ke depan gitu. Dan indikatornya kan sangat jelas kalau Pak Luhut kemarin menyatakan bahwa mulai tanggal 12 itu akan menurun skenario-nya. Jadi hari ini kita akan lihat apakah menurun atau tidak. Dan kemudian beliau juga menyatakan kalau sudah sampai menyentuh 40.000 per hari itu skenario terburuk yang harus disiapkan oleh pemerintah. Padahal kita tahu kemarin tanggal 12 Juli kan angka 40.000 itu udah terlampaui. Itu lagi-lagi Bung Rocky itu yang terrecord, artinya yang melakukan PCR. Yang tidak melakukan PCR itu jumlahnya pasti lebih besar lagi. Ini akhirnya orang menilai siapa sebetulnya yang memimpin operasi ini. Pak Luhut mengatakan terkendali gitu. Sementara Sri Mulyani bilang kita udah siapin. Artinya tidak akan terkendali kan. Jadi bagaimana batasnya orang percaya bahwa oke, kalau terkendali harusnya Sri Mulyani ungkapkan sesuatu yang optimistis. Tapi Sri Mulyani pesimis kan. Kan orang yang menyiapkan rencana darurat dia pesimis bahwa pengendalian itu bisa berhasil. Dengan kata lain sebetulnya Sri Mulyani bilang siap-siap gali makam lagi. Kan itu artinya kan. Jadi tambah eskavator untuk gali makam, siapin lahan lagi itu. Kan ini yang menyebabkan dunia internasional tetap melihat Indonesia nggak serius dan nggak punya cara, tapi nggak mau lockdown dan tidak mau minta bantuan internasional. Kan kalau Pak Luhut bilang terkendali, mestinya para penggali kubur itu tidurnya lebih nyenyak tuh karena bebannya ada pada mereka tuh. Para penjual asongan menganggap oke, ekonomi akan bertumbuh lagi. Tapi Sri Mulyani bilang pasti sangat mungkin itu artinya pasti sebetulnya bagi Sri Mulyani itu akan diperpanjang 6 bulan. Dan rakyat menganggap berarti kita akan kelaparan lagi selama 6 bulan. Berarti akan ada perkelahian lagi di jalan. Berarti aparat akan bingung lagi untuk menertibkan publik yang memang butuh sembako dan butuh mata pencarian sehari-hari. Yeah. Ini diperlihatkan, dipamerkan lagi bagaimana nggak ada konstruksi konseptual di dalam kabinet. Ya, ya. Saya luruskan sedikit, bukan 6 bulan. Skenario Sri Mulyani 4-6 pekan gitu. Tetapi kalau kita lihat
daya tahan publik dalam 2 pekan ini saja sungguh berat kan. Dan karena kemarin-kemarin kan kita selalu menyoroti bahwa ini masyarakat ini nurut, mereka mau tinggal di rumah dengan senang hati, mereka tidak kemana-mana, aman dari COVID dan aman dari Satpol PP atau dari polisi. Tetapi kan realitasnya mereka harus tetap keluar rumah, karena kalau enggak ya itu tadi pilihannya mereka. Kalau tidak keluar rumah, dia dan anak istri yang bisa mati, tapi kalau keluar rumah paling risikonya dia tertular COVID dan belum tentu mati, dan kemudian berhadapan dengan Satpol PP dan kepolisian. Ini yang disebut sebagai absurditas dari risiko. Itu ada istilah sosiologinya, itu absurdity of the risk gitu. Sama seperti dulu waktu masih perang besar-besaran di Timur Tengah. Orang yang sembunyi di bunker justru kena bom. Orang yang jalan-jalan di kota justru nggak kena bom. Jadi orang nggak tahu lagi yang mana yang berisiko sebetulnya. Tinggal di rumah atau di jalan. Nah ini nggak pernah dihitung kan. Soal-soal yang disebut the risk society ini. Padahal kalau kita belajar tentang teori risiko artinya harus ada persiapan untuk mengatasi, bukan persiapan untuk membingungkan orang. Sekarang pemerintah bilang darurat, berdarurat berarti ada risiko. Risiko artinya ditanggung oleh siapa yang menyebutkan darurat, kan itu jalan pikirannya kan. Pemerintah bilang darurat, dia nggak mau tanggung risikonya tuh, maka rakyat bilang ya kalau begitu nggak ada risiko dong. Kalau kita di rumah juga lapar, di jalan juga diusir, ya ambil yang paling risikonya kecil, yaitu uber-uberan dengan satpol. Itu berarti kerumunan terjadi, karena saling uber-uberan itu virusnya tuh airborne jadi lagi kan. Jadi poin-poin semacam ini yang nggak pernah didetilkan di dalam sidang kabinet. Dan presiden pasti nggak ngerti yang begini-beginian. Dia nggak ngerti apa akibatnya kalau disebut the risk society. Itu judul buku yang ditulis oleh seorang sosiolog mutakhir. Kan bagian ini mestinya diterangkan melalui universitas minta bantuan para ulama supaya para ulama juga menerangkan apa artinya risiko segala macam. Tapi itu nggak terjadi, dan bahkan para ulama yang jadi korban paling banyak sekarang itu karena meninggal. Ya. Sebetulnya mengakrabkan kehidupan kedamaian, sehingga kita nggak punya lagi tokoh-tokoh yang bisa mengasuh rasa percaya diri publik. Ya, nah ini memang salah satu keprihatinan tersendiri soal ulama ini. Nahdlatul Ulama kalau nggak salah kemarin mengeluarkan data lebih dari 500 ulamanya di berbagai daerah yang meninggal dunia karena COVID ini. Persis begitu juga Muhammadiyah lebih sedikit. Tapi kita juga mencatatkan di Jakarta beberapa ulama besar yang meninggal dunia. Belum lagi kita mencatat para tenaga medis, profesor, dokter ahli dan sebagainya juga banyak. Nah ini betul-betul saya kira situasi kita itu musibahnya bukan hanya karena ekonomi dan kesehatan. Orang selalu melihat itu. Tapi kita tidak lihat sumber daya manusia. Ya kan, ada lost generation, dan kemudian tadi sumber ketenangan dan sumber keilmuan, karena para ulama ini bukan hanya ketenangan dan tapi juga keilmuan gitu yang menuntun kita. Kita kehilangan mercusuar dalam situasi semacam ini, Bung Rocky. Ya ini renungan bagis, renungan yang sangat etis dan bagus, harus benar. Karena seolah-olah kalau ada ulama meninggal itu cuma soal dia dicatat sebagai korban COVID. Kalau ada banyak dosen juga meninggal itu, dan dicatat juga sebagai korban COVID. Di dalam statistik disebut sebagai tingkat kematian kita meningkat. Tetapi soal kehilangan akademis itu nggak dihitung. Soal kehilangan energi rohani nggak dihitung oleh negeri itu. Kehilangan ulama itu artinya ada umat yang tidak punya lagi tempat untuk mencari rasa damai. Dan itu nggak bisa diukur dengan APBN itu. Kehilangan dosen artinya ada mahasiswa yang tidak punya lagi penuntun akademis itu. Jadi soal-soal semacam ini, apalagi kehilangan dokter. Ya dokter meninggal itu artinya ilmu pengetahuan berhenti itu. Jadi soal-soal semacam ini yang nggak bisa di trade off kan dengan sekedar ya relaksasi korporasi besar dulu, nanti ada tetesan ke UMKM, lalu ekonomi bertumbuh lagi. Jadi seluruh keterangan kita atau keterangan pemerintah maksudnya tidak didasarkan pada kemampuan untuk melihat potensi tadi hilangnya generasi, hilangnya IQ nasional, dan hilangnya moral publik. Itu intinya kan. Jadi kalau pemerintah bilang ya kita imbangkan aja ekonomi dan COVID. Oh iya,
Tapi intinya adalah pemerintah tidak paham bahwa korban COVID itu bukan sekedar orangnya, tapi potensi dia untuk menjadi panutan juga hilang. Potensi dia untuk menghasilkan generasi yang berpikir juga hilang. Jadi dia meninggal bersamaan dengan lumpuhnya kemampuan kita untuk mengumpulkan energi moral dan energi intelektual. Seorang tokoh yang meninggal itu artinya tubuhnya itu berubah menjadi mineral karena nanti akan diserap tanah. Sekaligus kemampuan dia secara intelektual tidak bisa lagi diselenggarakan. Demikian juga bila seorang ulama. Nah, kalkulasi-kalkulasi ini yang harusnya dihitung sebagai software yang hilang. Jadi kita kehabisan software sebetulnya bangsa ini. Nah, itu yang kadang-kadang orang lupa memperhatikan bahwa itu musibah yang jauh lebih besar gitu ketimbang musibah. Kalau masalah ekonomi itu kan bisa kita perbaiki. Tapi kalau karangan intelektual, para ulama ini belum tentu kita bisa, bahkan ada yang nyebut belum tentu 100 tahun sekali kita bisa melahirkan ulama-ulama besar gitu, terus juga para intelektual. Jadi memang saya sepakat ini nggak bisa hanya dihitung hanya dari numbers. Kita melihatnya hanya jumlahnya berapa yang meninggal, statistik tadi ada 500 orang ulama NU yang wafat itu, berapa santrinya, berapa ribu santri, berapa ratus ribu santri yang kehilangan kehilangan sumber ilmu pengetahuan dan panutan. Oke, supaya kita sedikit lebih fair gitu, bukan sekedar mereka yang beroposisi sebetulnya. Saya punya banyak teman yang ada di kubu Pak Jokowi, LSM dulu. Beberapa dalam hari ini ada 3-5 orang itu yang betul-betul tokoh di dalam upaya membawa Jokowi ke tampuk kekuasaan, dari Seknas Jokowi segala macam itu, yang kemudian meninggal setelah bertemu dengan Pak Jokowi di dalam pertemuan relawan. Tentu kita nggak bisa bilang karena bertemu dengan Jokowi maka terjadi kerumunan, tetapi orang melihat bahwa jumlah mereka juga sebetulnya potensial untuk jadi speaker bagi bangsa ini, walaupun mereka ada di kubu yang berbeda. Karena saya kenal mereka intelektual yang bagus secara konsep tuh, tapi akhirnya tewas tuh. Seorang teman dari Lampung, dia kesulitan dapat rumah sakit, padahal statusnya adalah pejabat di dalam kekuasaan atau orang dekat dengan presiden. Jadi soal-soal semacam ini membuat kita menganggap bahwa baik kubu oposisi maupun kubu kekuasaan sendiri itu banyak kehilangan sumber daya. Jadi kita nggak melihat lagi apa orientasi politiknya, tapi sumber daya pikiran dan sumber daya moral kita itu hilang karena berhenti bersamaan dengan hilangnya nyawa karena kebijakan kekuasaan yang buruk. Kan ini semuanya ya, ini yang dulu disebut sebagai the pyramid of sacrifice itu. Bahwa piramida kurban manusia itu memperlihatkan bahwa arogansi itu menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk menilai lagi apakah masa depan kita masih bisa dihasilkan ulang oleh pertumbuhan ekonomi. Ya bisa aja, tetapi sumber-sumber di dalam negeri yang justru intellectual capital, moral capital itu yang lebih penting daripada industrial capital kan, yang bisa disewa dari luar negeri. Jadi bangsa ini tadi istilah yang paling bagus, musibah itu sesuatu yang nggak bisa diterangkan secara sosiologis, tapi bisa kita bayangkan bahwa ada semacam kutukan peradaban sehingga kita balik lagi ke titik nol itu. Ya. Saya kira sebagai orang yang tekun mengamati pemikiran-pemikiran dunia, juga sejarah-sejarah dunia kan, sejarah juga membuktikan bahwa para cendekia gitu ya, para tokoh agama ini kan berperan besar dalam perubahan-perubahan dunia ini, dan kita juga bisa banyak belajar bagaimana sebuah negara yang kehilangan sumber ilmu pengetahuan itu, negara itu runtuh. Misalnya kasus kita mengenal dulu di Babilonia gitu ya, dan juga masa Khalifah Harun al-Rashid itu kan lokasinya juga sama, ketika kemudian diserbu oleh pasukan, saya kurang lupa, Mongol mungkin ya, yang kemudian perusahaan-perusahaan dibakar. Ini kan juga kemudian menandai kemunduran sebuah bangsa itu, dan saya khawatir hal yang sama terjadi pada bangsa ini. Ya, kalau kita lihat daya tahan kita sebagai bangsa di dalam keadaan sekarang, kita akan lihat akibatnya mungkin 5 tahun ke depan. Itu sumber daya manusia yang lumpuh itu memungkinkan pesaing dan penantang atau mereka yang memusuhi Indonesia, yang sedang mengincar Indonesia dengan mudah masuk itu.
Jadi kalkulasinya kan mesti sampai di situ tuh, bukan sekedar terkendali. Ya apa intinya tuh? Nah kan itu seluruh orang berakal minta agar supaya ada satu tindakan radikal, dan tindakan itu masih bisa dilakukan karena ini cuma soal menyediakan basic needs di dalam keluarga kan. Kan home visiting itu artinya negara mengunjungi keluarga-keluarga yang udah ada datanya untuk diberi sumbangan. Kan itu hal yang biasa aja tuh. Yang jadi luar biasa kalau nggak ada uang. Tapi kan ekonomi kita menghitung bahwa uangnya bahkan berlebih itu. Bisa dipakai untuk lockdown 6 bulan itu. Jadi hal ini sebetulnya yang bikin orang jengkel. Ini pemerintah kenapa masih berupaya untuk menyimpan uang dalam upaya memamerkan pada internasional bahwa ekonominya bertumbuh supaya investor masuk. Jadi negara tetap berpikir melakukan kalkulasi secara semata-mata material, tidak pernah melihat bahwa efek dari kedunguan kebijakan itu menyebabkan bangsa ini kehilangan potensi untuk tumbuh sebagai bangsa yang beradab dan bangsa yang berpikir. Dan itu artinya setelah pandemi selesai, rakyat dan bangsa-bangsa di sekitar kita di Asia Tenggara tumbuh secara intelektual, tumbuh secara ekonomi. Kita, itu konyolnya nih kekuasaan kita. Ya, oke. Tadi Anda menyinggung soal kemampuan fiskal kita ya. Selama ini kan kita kecuriga bahwa keuangan negara negara nggak punya duit. Atau sebenarnya kita juga tahu bahwa negara punya duit tapi nggak mau mengeluarkan. Tapi kemarin dalam perbincangan saya dengan Dr. Awalil, seorang ahli ekonom, ahli fiskal, dia menunjukkan dengan jelas bahwa ada dana yang menganggur sebenarnya di pemerintah itu, yang disebut dengan dana silpa itu. Dan dana silpa itu dalam kalkulasi dia, kalau toh 40% dari seluruh Indonesia di lockdown dan pemerintah harus menjamin kebutuhan 40% dari warga, itu masih sangat bisa dilakukan. Tetapi kan kita sampai sejauh ini tidak mendengar ada langkah-langkah yang sangat serius semacam itu. Ya ini makin lama makin mahal akhirnya kan. Di awal-awal tahun lalu itu masih dihitung masih 100 sampai 150 triliun itu kalau kita lockdown. Dan itu sebetulnya kebijakan yang paling masuk akal waktu itu. Tapi pada waktu itu negara menganggap enggak, kita nggak bahaya-bahaya amat. Jadi pemerintah memang mengabaikan aja. Jadi pengabaian ini yang kita dapatkan hari ini. Nah konsekuensinya sekarang, saya kira memang nggak bakal di lockdown, dan karena itu vaksin akan ditagih, dikasih berbayar, walaupun ditunda dalam upaya penghematan sebetulnya itu karena fungsi negara sebagai penjamin kesehatan itu akhirnya dibebankan pada rakyat yang harus membayar itu melalui vaksin berbayar tadi itu. Jadi kalkulasi rasional yang dihitung oleh para ekonom itu dianggap sebagai gangguan pada pemerintah. Sebetulnya pemerintah ingin membela dirinya karena dia nggak mampu untuk menekan oligarki itu. Kan dia bisa tekan sebetulnya oligarki. Supaya tahan ya kalian, tunggulah tahun depan tuh kontrak-kontraknya tuh. Toh belum semuanya bisa diselenggarakan. Tapi memang pemerintah juga ingin dapat keuntungan dari situ. Jadi sekali lagi ambisi Presiden Jokowi untuk bikin mercusuar itu yang membuat kita terkapar sebagai bangsa. Kan ini sebenarnya proyek mercusuar semua tuh. Iya, nah saya kira ini sekali ini penting kita untuk mengepil pemerintah gitu. Harus mulai pemerintah mulai serius. Kita kehilangan ada lost generation dan kita juga kehilangan para cendekia dan para ulama. Ini dampaknya jauh lebih besar daripada kita kehilangan korporasi besar. Yes, pertumbuhan ekonomi memang akan mengalami kontraksi, tetapi kita yakin bahwa kalau soal ekonomi kita bisa cepat lakukan recovery. Tetapi untuk generasi yang hilang, untuk cendekia dan ulama yang hilang itu, saya kira kita butuh waktu yang panjang. Dan seperti yang kekhawatiran Anda tadi, ketika negara lain sudah berlari kencang, kita kemudian karena keterbatasan sumber daya manusia, kita jadi tersiap-siap kembali. Ya kalau kita lihat dalam 2 hari ini, itu ketegangan sosial di banyak daerah itu, yang bahkan nggak mau di-upload oleh media kekuasaan. Terlihat bahwa rakyat melawan memang. Dan perlawanan itu adalah perlawanan yang sangat sosiologis karena menyangkut basic needs orang. Nah kita nggak mampu lagi untuk melihat ini perlawanan karena politik atau perlawanan karena hilangnya trust. Atau perlawanan karena betul-betul perutnya lapar.
Nah, keadaan kekacauan ini yang nggak ada orang yang bisa baca, bahkan intelijen nggak bisa baca itu, karena terlalu berlapis itu, bertumpuk kemarahan ideologis, campur dengan segregasi etnis segala macam tuh. Jadi satu waktu kalau dia pecah bubble ini, itu berantakan lagi bangsa ini. Nah, saya mau mengatakan bahwa banyak nyawa yang hilang, dan itu bukan karena COVID, tapi karena kebijakan yang buruk. Dan itu menentukan nanti masa depan kita. Lebih dari itu, bangsa ini jiwanya udah hilang. Jadi pemerintah ngomong apapun, kalau nggak ada jiwa yang bisa nampung omongan pemerintah, nggak ada gunanya. Nah, karena itu kita selalu katakan, melakukan satu kegiatan radikal, baik dari masyarakat, dan pertemuan antara kegiatan radikal masyarakat. Radikal artinya, ya lakukan aja apa yang bisa dia lakukan, sambil menunggu peristiwa-peristiwa besar di dalam kabinet. Jadi saya tetap menghitung bahwa seharusnya dalam 1 minggu ini ada krisis di dalam kabinet. Dan krisis itu memang harus terjadi supaya ada perubahan itu. Kalau nggak ada krisis di kabinet itu, ini kabinet akan tetap membiarkan orang dikubur lebih masalah gitu. Nah, kita merenung sebetulnya sebagai bangsa, apakah sebetulnya kemampuan kita untuk memilih pemimpin itu dari awal memang keliru, dan ternyata iya. Karena di dalam era inilah kepemimpinan diuji, dan kepemimpinan di era COVID menunjukkan ketidakmampuan untuk menghasilkan kebijakan yang pro pada keadilan sosial, pro pada kesehatan, dan lebih dari itu memberi harapan. Jadi harapannya udah hilang, dan jiwa kita sebagai bangsa itu udah rapuh sekali tuh. Satu peristiwa kecil di dalam aktivitas politik atau peristiwa ekonomi kecil itu bisa bikin berantakan bangsa ini. Ya, baik, Bung Rocky, terima kasih. Ini saya kira menjadi renungan kita bersama. Syukur kalau pemerintah mungkin juga menyadari bahwa ada situasi yang jauh lebih serius ketimbang yang tampak di permukaan. Ya, itu ya kita lihat lagi dari hari ke hari, apakah imunitas kita cukup dengan vaksin, atau sebetulnya batin kita itu udah imun terhadap kekonyolan-kekonyolan pemerintah tuh. Ya, oke, terima kasih. Sip.